Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa belajar bersama meskipun melalui media online. Nah, anak-anak yang ibu banggakan, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang riba, yaitu hal-hal yang harus kita hindari dalam jual beli agar harta yang kita miliki menjadi halal dan berkah. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang bab riba ini nanti, ibu harapkan kalian itu bisa yang pertama memahami apa itu riba. Jadi kalian tahu mana jual beli yang halal dan mana jual beli yang dilarang oleh Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu mengetahui macam-macamnya riba, seperti riba fadl dan riba nasi'ah. Supaya apa? Ya supaya kalian tidak salah dalam transaksi sehari-hari gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyadari bahwa riba itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita lebih berhati-hati dalam urusan uang dan jual beli. Selanjutnya yang keempat yaitu terbiasa bersikap jujur dan adil dalam bermuamalah. Nah, tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu menerapkan cara menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang keenam yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab dan takut kepada Allah, sehingga rezeki yang kita dapat nanti menjadi berkah. Kalian bisa memahami materi dengan baik dan maupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya, kita akan memulai pembelajarannya. Nah anak-anak, jika ditinjau secara bahasa, riba itu artinya tambahan atau kelebihan. Maksudnya itu ada sesuatu yang ditambah dari jumlah aslinya. Sedangkan riba menurut istilah, riba adalah tambahan yang diminta sejak awal dalam urusan utang atau jual beli. Contohnya itu seperti ini. Ada seseorang meminjamkan uang, tapi sejak awal sudah berkata, nanti kembaliannya harus lebih ya, begitu. Nah, tambahan itulah yang disebut dengan riba. Dan dalam hukum Islam perbuatan ini tuh tidak boleh. Karena apa? Karena bisa merugikan orang lain dan termasuk perbuatan yang tidak adil. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum. Kenapa sih riba itu diharamkan? Di sini ada sebuah firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Anak-anak, ketika Allah berfirman bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram, maksudnya Allah itu membolehkan kita mencari keuntungan dengan cara yang wajar dan adil. Jual beli itu ada barang, ada harga, dan kedua belah pihak itu sama-sama ridho. Tetapi riba itu berbeda karena ada tambahan yang dipaksakan dan memberatkan orang lain. Maka Allah dengan tegas melarang riba agar tidak ada yang dirugikan dan supaya harta yang kita miliki itu membawa sebuah keberkahan. Tadi kan firman Allah, selanjutnya sekarang yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai riba. Rasulullah SAW bersabda, "La'ana Rasulullah ya'kilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai." Yang artinya Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, anak-anak, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan lebih keras lagi dengan mengatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam riba itu mendapatkan dosa. Bukan hanya orang yang mengambil riba, tapi juga yang memberi riba, yang menulis perjanjiannya, dan yang menjadi saksinya. Ini menunjukkan bahwa riba adalah perbuatan yang sangat berbahaya sekali kan? Nah, sehingga kita harus menjauhinya dan tidak ikut membantu sedikit pun dalam urusan riba tersebut. Supaya apa? Supaya hidup kita itu bersih, adil, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu macam-macamnya riba. Ada berapa sih macam-macamnya riba itu? Macam-macamnya riba itu ada 4. Yang pertama yaitu riba fadl, yang kedua riba nasi'ah, yang ketiga riba qarat, dan yang keempat yaitu riba yad. Nah, dari keempat macam-macam di atas, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tadi yaitu apa? Riba fadl. Nah, yang dimaksud dengan riba fadl adalah tambahan dalam pertukaran barang sejenis. Contoh, tukar emas dengan nilai 10 gram ditukar dengan emas yang nilainya itu 12 gram. Nah, anak-anak, maksudnya di sini riba fadl itu terjadi ketika kita menukar barang yang sejenis, tetapi jumlahnya itu tidak sama. Misalnya, tadi sama-sama emas, tetapi yang satu itu nilainya 10 gram dan yang satu itu nilainya 12 gram. Walaupun sama-sama emas, karena ada kelebihan di salah satu pihak, maka itu termasuk dengan riba. Dan dalam Islam, kalau menukar barang sejenis itu harus sama jumlahnya dan harus sama juga nilainya. Supaya apa? Supaya adil dan tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak tersebut. Membahas mengenai riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah itu apa sih yang dimaksud dari riba nasi'ah? Nah, riba nasi'ah itu riba yang muncul karena adanya penundaan waktu pembayaran. Maksudnya begini, misalnya ada orang pinjam uang dengan nilai 100.000. Lalu yang meminjam itu bilang, nanti saya balikin sebulan lagi, tapi jadi 120.000 ya. Nah, tambahan 20.000 itu 20.000 itu bukan karena jual beli atau usaha, tapi karena apa? Karena waktunya ditunda. Terus karena menunggu sebulan, uangnya itu jadi lebih. Itulah yang disebut dengan riba nasi'ah. Jadi sederhananya tuh begini.
Ada orang pinjam uang, harusnya itu baliknya dengan jumlah yang dipinjam. Tapi karena bayarnya itu belakangan, lalu ditambah uang tambahan. Karena waktu inilah yang diharapkan dalam Islam. Terus kemudian dalam Islam, kalau tolong menolong dengan pinjaman, ya tolong menolong saja, tidak boleh mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Lalu makanya Allah itu melarang kita untuk melakukan riba. Karena apa? Nah, karena yang pertama yaitu karena memberatkan orang yang meminjam. Lalu yang kedua yaitu tidak adil. Terus yang ketiga yaitu bisa menimbulkan permusuhan. Sekarang yang ketiga yaitu mengenai riba qarid. Nah, riba qarid itu adalah tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman uang. Contohnya begini, ada orang pinjam uang 100.000. Sejak awal itu sudah ada perjanjian. Begini perjanjiannya, nanti balikin jadi 110.000 ya. Nah, tambahan 10.000 itu sudah ditentukan dari awal. Walaupun waktunya sebentar atau lama, orang yang pinjam untung atau rugi tetap harus nambah. Lalu kemudian tambahan yang sudah disepakati di awal inilah yang disebut dengan riba qarid. Jadi intinya itu begini, pinjam uang harusnya kembali sejumlah yang dipinjam. Kalau sejak awal itu sudah disyaratkan harus lebih, maka itu riba. Dan hukumnya riba itu apa? Haram. Dalam Islam, pinjam meminjam itu niatnya tolong menolong, bukan mencari keuntungan dari pinjaman tersebut. Kalau kalian ingin mendapatkan pahala, maka yang pertama yaitu meminjamkan uang dengan ikhlas. Lalu yang kedua yaitu dibayar sesuai jumlahnya saja. Kalau yang pinjam itu ngasih lebih tanpa kita meminta dan tanpa ada sebuah perjanjian di awal itu, maka itu boleh dan itu tidak termasuk dengan riba. Yang keempat yaitu ribayat. Ribayat itu riba yang terjadi karena serah terima barangnya itu ditunda, padahal barangnya termasuk barang ribawi. Contohnya begini, misalnya ada orang menukar emas dengan emas. Uangnya itu sudah diserahkan hari ini, tetapi emasnya nanti saja diambil besok. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena emas termasuk barang ribawi. Maka tukarnya harus langsung serah terimanya, tidak boleh ditunda. Kalau salah satu ditunda, walaupun jumlahnya itu sama, itu sudah termasuk ribayat. Jadi jual beli atau tukar barang ribawi tapi tidak langsung serah terima di tempat, maka itu disebut dengan ribayat. Dan hukumnya apa? Hukumnya itu haram. Islam mengajarkan supaya transaksi itu yang pertama yaitu jelas, yang kedua tunai, yang ketiga tidak ditunda-tunda, dan yang keempat yaitu supaya tidak ada yang dirugikan dan tidak menimbulkan masalah. Cara menghindari riba dalam jual beli. Nah, kalau kita jual beli dengan benar dan sesuai dengan aturan Islam, insya Allah terhindar dari riba. Kalau menjual atau menukar barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras atau emas dengan emas, maka ada 3 syarat penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu serupa timbangan dan banyaknya. Artinya kalau sama jumlahnya itu menukar beras dengan jumlah 1 kg, ya harus dibalas dengan
beras 1 kilogram juga. Tidak boleh, saya tukar beras 1 kilogram, kamu kasih aku 1 kilogram 2 ons. Nah, kalau jumlahnya berbeda, itu sudah termasuk dengan riba. Begitu ya. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, tunai. Maksudnya langsung dibayar saat itu juga, tidak boleh ditunda. Contoh yang benar itu begini: beras ditukar sekarang, dibayar juga sekarang. Kalau salah satunya ditunda, misalnya berasnya sekarang, bayarnya besok, nah itu bisa termasuk dengan riba, jadi tidak diperbolehkan ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu terima dalam akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan majelis. Artinya barang dan uangnya itu sudah saling diterima saat akad berlangsung, sebelum penjual dan si pembeli itu berpisah tempat. Jadi sebelum bubar dari tempat jual beli, yang pertama yaitu barang sudah diserahkan. Lalu yang kedua yaitu uang sudah diterima. Kalau sudah berpisah tapi barang belum diserahkan, itu tidak sesuai dengan aturan dan bisa mengarah ke riba. Riba itu kelihatannya seperti menguntungkan, iya kan? Nah, tapi sebenarnya dampaknya itu sangat sekali buruk, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, dampak dari riba itu yang pertama, menghilangkan keberkahan harta. Yang kedua, menimbulkan ketidakadilan. Dan yang ketiga yaitu dilarang keras dalam Islam. Di sini ibu akan menjelaskan satu persatu. Apa sih dampak dari riba itu? Yang pertama tadi, menghilangkan keberkahan harta. Nah, harta yang didapat dari riba itu terlihat semakin bertambah, tetapi tidak membawa ketenangan. Biasanya yang pertama cepat habis, lalu yang kedua yaitu banyak masalah. Masalah apa? Masalah hidup yang terasa sempit dan tidak tenang karena harta tersebut tidak diridhoi oleh Allah, maka berkahnya itu dicabut oleh Allah. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu menimbulkan ketidakadilan. Riba itu membuat orang, yang pertama yang kaya semakin kaya, dan yang kedua yaitu yang miskin semakin terbebani. Orang yang meminjam jadi semakin susah karena harus membayar lebih, sementara yang memberi pinjaman itu mendapat keuntungan tanpa usaha. Nah, inilah yang menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Begitu, bisa dipahami ya anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu dilarang keras dalam Islam. Dalam Islam, riba bukan larangan biasa, tapi larangan yang sangat keras. Allah dan Rasulnya dengan tegas mengharamkan riba. Karena apa? Yang pertama yaitu karena merugikan orang lain. Lalu yang kedua yaitu merusak hubungan sosial. Dan yang terakhir yaitu bertentangan dengan nilai tolong-menolong. Anak-anak, riba itu bukan hanya soal adanya tambahan uang semata, tetapi juga menyangkut tentang keadilan, keberkahan harta, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya menjauhi riba dalam bentuk apapun. Agar apa? Agar rezeki yang kita peroleh itu menjadi halal, rezekinya menjadi berkah, dan rezeki itu dapat membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Anak-anak ibu sekalian, cukup sekian pembelajaran yang dapat ibu sampaikan dari awal hingga akhir penyampaian. Ibu yang kurang berkenan di hati dan ada tutur kata yang salah, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga pembelajaran pada siang hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Sebelum itu, mari kita tutup dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.